Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin perih yang kamu rasakan, semakin keras penderitaan itu akan berbalik kepada mantan. Ya. Nah, jadi ketika mantan mengkhianati kita, menzolimi kita dan seterusnya, tentu manusiawi sekali kalau kita merasakan kepedihan, keperihan, kesedihan dan seterusnya, ya. Nah, semakin perih yang kita rasakan artinya semakin zolim pula mantan, ya. Jadi mantan itu sudahlah kuliahnya kita yang membiayai, ya. Ketika dia ketemu kita, dia sedang terpuruk, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, baru dikhianati oleh orang yang dia cintai. Datanglah kita ke dalam kehidupannya, ya, membantu dia untuk bangkit, dan tidak cuma di situ. Kita juga membantu agar kuliahnya bisa beres, agar dia menjadi seseorang yang dihargai. Tapi bukannya balas budi, malah mantan membalas dengan pengkhianatan. Uang kita habis untuk masa depan dia, dan dia pergi bersama orang ketiga. Dan yang lebih menyakitkan lagi, mantan sudah memprospek orang ketiga, misal saat kita masih jungkir balik, ya, pulang tengah malam untuk cari duit agar dia bisa kuliah dengan layak, ya, dengan nyaman dan seterusnya, tidak kekurangan. Nah, tapi ternyata diam-diam dia sudah jalan dengan orang ketiga. Kalau ditanya adik kemana, selalu jawabannya mengerjakan tugas bersama teman-teman, ketemu sama teman-teman, ya, dan seterusnya. Padahal dia ke bioskop, nonton film dengan orang ketiga, pakai duit kita, ya. Dia jalan-jalan keluar kota bersama orang ketiga, ya, juga pakai duit kita dan seterusnya. Nah, ketika kita mengetahui realita itu, sangat wajar kan kalau kemudian kita merasakan penderitaan perih yang double-double tuh, ya. Jadi sudahlah duit habis, ternyata kita juga sekaligus mencarikan duit untuk mantan bisa foya-foya, senang-senang bersama orang ketiga. Nah, semakin perih, ya, yang kita rasakan, sesungguhnya penderitaan ini berbaliknya akan lebih keras kepada mantan, ya. Kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, ya, jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa akan berbalik lebih keras kepada mantan? Jadi, ya, ketika orang dikhianati atau terzolimi, nah, kalau level kezolimannya itu ringan, ya mungkin dia 2-3 kali berdoa, emosinya sudah reda, dan dia sudah tidak berdoa lagi.
Tetapi ketika memang kezoliman itu amat sangat keras, ya, itu akan membuat orang berdoanya itu dengan penuh emosi, ya, sehingga kalau ada orang di dekatnya itu berdoanya itu sudah seperti orang yang mengeluarkan kutukannya. Dia minta pertolongan Allah agar mantannya bangkrut, agar mantannya dicampakkan oleh orang ketiga, agar mantannya dijauhi semua orang, agar mantannya begini, agar mantannya begitu. Itu bahkan ketika dia berdoa itu intonasi suaranya itu seperti orang yang mengeluarkan kutukan, ya. Dan doa orang yang terzolimi kan adalah doa yang luar biasa kekuatannya. Semua hadis menunjukkan bahwa doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Bahkan ketika orang yang terzolimi ini itu banyak dosanya, gemar maksiatnya sekalipun, kalau dia terzolimi, maka doanya, kutukannya akan kejadian. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiron fafujurhu ala nafsi. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat, ya, karena kefajiran yang dia lakukan kan dosanya di hari kiamat. Di dunia dia terzolimi, doa dan kutukannya akan kejadian untuk orang yang sudah menzoliminya, ya. Jadi ketika orang menginginkan bisa dekat dengan Allah, siapa yang bisa mencapainya? Orang-orang yang tekun ibadahnya, ya, orang-orang yang banyak amal salehnya. Itu orang-orang yang dekat dengan Allah, yang doanya mustajab, ya. Tetapi ketika orang terzolimi, dia juga langsung menjadi dekat dengan Allah. Karena itu di dalam hadis yang lain kita diajarkan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Coba, ya. Nah, kalau kita terzoliminya levelnya ringan, ya kita berdoa agar dia sadar, ya, agar dia mendapatkan pencerahan, ya, agar dia mendapatkan hidayah dan seterusnya, gitu kan. Kalau mulai agak menengah tuh, kita mulai berdoa agar dia merasakan apa yang kita rasakan. Kalau sudah level kezolimannya berat tadi, ya, maka orang mulai, ya, berdoa itu betul-betul, ya, namanya orang berdoa dengan emosinya kan. Berdoanya betul-betul fokus. Kita berdoa itu mau fokus, mau khusyuk, mau konsentrasi itu tidak mudah. Tapi ketika orang berada dalam emosi dan kemarahan, itu malah mudah dia mendapatkan kekhusyukan, fokus di dalam berdoa tadi. Sehingga dia betul-betul berdoa dengan setiap bagian tubuhnya. Rambutnya berdoa, kulitnya berdoa, matanya berdoa, tangannya berdoa, semua bagian tubuhnya berdoa, ya. Dan itulah yang kemudian akan membuat kutukan itu membaliknya ke arah mantan dengan lebih keras, ya. Jadi kita pernah lihat, ya, atau kita pernah main bola, ya, basket gitu. Bola itu kalau kita lemparkan pelan, maka dia akan berbalik kepada kita pelan. Kita lemparkan ke tembok, pelan saja, baliknya pelan. Tapi ketika bola itu kita lemparkan dengan keras ke tembok, maka dia akan berbalik sangat keras ke arah kita. Nah, begitu juga dengan mantan.
ya. Semakin besar kezoliman yang dia lakukan, semakin perih penderitaan yang kita rasakan, ya, maka penderitaan itu akan berbalik lebih keras kepada mantan, ya, karena tadi doa orang yang terzolimi itu kekuatannya luar biasa, ya. Jadi ketika orang marahnya levelnya rendah, yaitu tadi, ya berdoanya mungkin jam 9 malam, jam 10 malam dia sudah tidur. Tapi kalau sudah kemarahannya luar biasa, tidak bisa tidur malam dia. Ya, dari jam 9 malam, waktu mustajab, dia masih berdoa. Jam 12 malam, waktu sangat mustajab, dia terus berdoa. Masuk jam 2 malam, waktu paling mustajab, dia terus saja berdoa. Karena biasanya orang marah itu punya energi yang sangat besar. Ya, maka bagaimana kemudian penderitaan itu tidak akan berbalik lebih keras kepada mantan jika kita yang sudah dia zolimi itu mengerahkan seluruh kemampuan kita, kekuatan kita, energi kita, fokus konsentrasi kita untuk berdoa agar apa yang kita rasakan ini dia merasakannya jauh lebih berat lagi, ya. Nah, karena ini selalu ditanyakan, apa kita boleh, Ustadz, berdoa yang buruk untuk seseorang? Ya sebenarnya tidak boleh, ya. Berdoa yang buruk untuk seseorang itu hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang terzolimi. Nah, kalau kita tidak terzolimi, kita berdoa buruk untuk orang, bukan orang itu yang kemudian akan kena doa tadi justru berbalik. Kalau orang itu tidak pernah menzolimi kita, mungkin karena kita iri saja kepada dia. Tetapi ketika kita terzolimi, nah, orang-orang yang terzolimi itu adalah orang-orang yang istimewa. Mereka boleh berdoa apa saja. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.